Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu semuanya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, sebelum belajar kita biasanya berdoa. Yuk, ketua kelasnya silakan siapkan, pimpin doanya. Bersiap doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Ucapkan salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasanya ibu ambil absen dulu ya. Hari ini ada kawan yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Khairul. Khairul. Apa kabarnya? Enggak tahu. Gak ada kabar ya, Khairul. Cuma Khairul aja? Ya. Oke. Nah, anak ibu, ya, hari ini kita akan belajar pelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau KKA. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah pengertian berpikir komputasional. Kedua, menyebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan berpikir komputasional. Yang ketiga, menyusun langkah sederhana secara logis dan terstruktur. Nah, sebelumnya supaya kita lebih semangat, kita gerak dulu. Ayo coba nih, mau berdiri semuanya. Berdiri, ya, ikuti gerakan yang seperti ada di video. Ayo, gerakan tangannya. Peganglah lutut. Diputar-putar, diputar ke atas. Ayo, gerakan tangannya. Oke, terima kasih. Silakan tepuk tangan. Dah, tadi kita sudah menyanyikan atau bergerak ya supaya tubuhnya tidak kaku, supaya tidak ngantuk. Nah, kita masuk ke pembelajaran. Nih, coba gambar apa yang Ibu tampilkan? Komputer. Oke, gambar komputer. Apa gunanya komputer? Main Coba satu-satu jawab. buat video. Nah, Bermain game. Buat tugas. Nah, cukup. Oke. Berarti komputer ini fungsinya sangat banyak. Nah, jadi hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini adalah kita dilatih untuk bisa berpikir seperti layaknya komputer. Komputer tadi bisa mengerjakan tugas, bisa menghitung, bisa membuat tugas, bisa main game, bisa menonton. Ya, banyak sekali fungsinya. Nah, di sini kita juga dilatih. Bukan dituntut, tapi kita dilatih untuk bisa berpikir seperti komputer tadi. Nah, namanya itu berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis, terstruktur, dan bertahap.
Nah, jadi anak ibu ketika ada masalah, kita dituntut atau dilatih untuk berpikir secara sistematis. Sistematis itu terurut. Nah, lalu secara logis dan terstruktur dan bertahap. Ya. Jadi anak ibu berpikir komputasional ini, nah ada 4 prinsipnya. Ada 4. Pertama, dekomposisi. Pengertiannya apa? Dekomposisi, memecah masalah kompleks menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya, ketika kamu diminta atau ditunjuk untuk mengadakan sebuah kegiatan atau acara ulang tahun, nah disinilah kita akan belajar langkah-langkahnya. Nah, itu dia namanya dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian yang kecil. Nah, apa saja urutan atau keperluan yang kamu butuhkan untuk membuat sebuah acara, kegiatan pesta ulang tahun? Nah, di situ, apakah kita langsung merayakannya saja? Tidak, tentu kita harus menyusun rencana. Nah, seperti itu dia. Ada dia milih tempat, ada mengundang teman, menyiapkan makanan, dan menentukan permainan atau undangan. Nah, di situ kita dilatih untuk berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, prinsipnya adalah pengenalan pola. Jelas nggak tulisan ibu di depan? Kurang, Bu. Kurang jelas. Nah, ibu aja yang bantu. Pola itu adalah mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan. Ya, contohnya dalam 1 minggu itu Senin sampai Sabtu sama tidak jadwal pelajaran kita? Beda. Tapi minggu depan Seninnya sama nggak dengan minggu sebelumnya? Sama. Nah, sama. Berarti itu ada kesamaan, ada polanya, ya. Yang kalian ulang-ulangi setiap hari. Sama juga dengan kegiatan kita sehari-hari. Ada pengulangannya. Kamu bangun tidur, mandi, berangkat sekolah, pulang lagi, dan begitu seterusnya. Itu ada polanya. Lanjutnya, yang ketiga apa prinsipnya? Yaitu abstraksi. Pengertiannya adalah menyaring informasi yang tidak relevan. Jadi ketika ada masalah, ya kamu pengen menyelesaikan masalah itu, nah, kamu saring. Artinya yang tidak penting tidak usah dimasukkan. Catat. Ya, contohnya di sini peserta didik belajar mengenai informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Misalnya anak ibu dicontohkan melihat cuaca. Ya, ada gambar foto cuaca. Lalu di situ ada gambar awan kan, ada gambar matahari. Yang perlu diambil di sana apa kamu untuk melihat cuaca? Matahari. Suhu ya, suhu cuaca. Kalau cuaca itu kan berkaitan dengan suhu, dengan matahari yang perlu kita lihat. Abaikan yang di belakang, misalnya ada warna, ada gambar hewan-hewan. Abaikan di sana yang paling penting ya, itu kita lihat suhunya dan gambar yang menunjukkan suhu itu. Kalau suhu rendah berarti gambarnya awan, dingin cuacanya. Tapi kalau suhu tinggi, gambar matahari bersinar, terik, seperti itu dia. Abstraksi. Lalu yang keempat prinsipnya apa? Lewat ini. Yang keempat algoritma, yaitu menyusun. Jadi masalah tadi sudah kita tentukan, nah kita susun masalahnya itu, menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis. Sistematis itu apa nak? Berurutan dia, ya berurutan. Coba ibu tanya dulu, kegiatan yang berurutan, anak ibu, bukan masuk dari pagi sampai malam. Coba sebutkan satu kegiatan sehari-hari yang memerlukan langkah. Coba siapa yang bisa menjawab? Bersihkan rumah. Oke, bersihkan rumah. Kalau bersihkan rumah itu apa yang perlu kita buat? Sapu. Ambil sapu, lalu Menyapu. apa? Enggak, satu tadi. Membersihkan rumah katanya. Fokus ke satu itu tadi. Kita ambil sapu, lalu kita sapu debunya, lalu kita kumpulkan sampahnya dan dibuang ke tempat sampah. Nah, begitu dia, itu perlu urutan, perlu langkah. Oke, sudah 4 anak ibu pahami tadi. Ibu singkat dengan DAPA. D, dekomposisi. A, abstraksi. P, pola. A terakhir, algoritma. Berpikir algoritmik tapi algoritma. Ya, itu dia anak ibu langkahnya. Sekarang kita akan mengerjakan lembar kerja. Nah, ini
Ya, lembar kerjanya yaitu langkah sikat gigi. Nah, di sini ada kosong ya tempat kotaknya. Anak ibu nanti gunting. Ada 8 langkahnya. Anak ibu gunting. Masing-masing gambarnya letakkan pada kotak yang udah ada nomor. Ya. Nah, ini dikerjakan satu kelompok satu. Berarti ada 5. Oke. Ini kelompok 1. Ya, kelompok 4 ini kelompok ibu apa namanya? Nah, ayo. Makanya itu kita memerlukan gunting. Satu lagi. Eza apa? Nafisa nih. Nah. Dibaca di bawahnya kan ada keterangannya tuh. Nah. Jangan lupa ditempel pada nomornya. Minta digunting ini. Sama kawannya diskusi. Nah, iya, gunting kotaknya nih. Yang ini digunting nih. Nah, gunting. Emang kecil dia. Ini loh. Ayo, yang kawannya lain yang mau mencoba menggunting silakan. Nah, ini simpan. Lanjutkan. Guntingkan ke 8 gambarnya. Guntingkan ke 8 gambarnya ya. Gambarnya digunting, Nak. Bisa kan guntingnya? Ya. Digunting ininya nih. Ayo gunting lah, Nak. Oke. Cukup itu. Cukup lah. Ya. Baca dulu di bawahnya ada itu keterangannya. Ada gambar kan di bawahnya ada keterangan. Ada gunting dari Bu Sarimah. Ya? Iya. Ini nama kelompok semua tuh. Ya. Buat namanya di atasnya aja anggota kelompoknya. Nama panggilan aja. Tujuan dari LKPD ini adalah anak-anak ibu dapat mengetahui tahapan berpikir komputasional. Di sini kan ada urutannya itu. Nah, itu gunanya tahapannya. Ada kesulitan, anak ibu? Bagaimana kelompok Eza? Oke, bisa kan? Lem itu. Bapak pasti kirim ke tempel. Silakan diskusi sama temannya. Mana dulu yang pertama? Lanjut. Ya, gambarnya nih udah banyak di tempel. Nggak berurutan tempelnya 1, 2, 3, 4. Oh, belum. Oke. Ada yang sudah selesai? Belum. Naima, kasih kawannya ikut sama sini sedikit, sini sedikit. Naima, sedikit lihat. Lihat sama. Geser sedikit Zidan. Geser kawannya enggak kelihatan. Ya kasih kesempatan kawannya untuk melewatkan juga ya. Ya, giliran. Ingat, abstraksi tadi yang tidak perlu dibuang aja, kertas-kertas nggak perlu tuh biar tidak bingung kamu menempelnya. Habis? Nih lemnya. Ada itu. Ingat, kasih kesempatan temannya ya. Jangan biarkan temannya tidak bekerja. Ya, bergiliran. Yang lain silakan, Mas Ibu yang belum bekerja tanyakan. Yang mana lagi saya tempelkan. Semuanya dapat terlibat dalam pekerjaan itu. Nah, jangan kita aja. Ya. Oke, Eza boleh ke depan. 1, ambil pasta gigi dan sikat gigi. Iya. 2, Yang kedua? Yang ketiga? Sebutkan langkah ketiga. Memutar. Gigi atas bawahnya? 4.
Lidah kapan? Lidah nanti. Kelima Mic-nya, Nak. Nah, pegang, jangan sampai jatuh. Pegang Kak Tia. Udah, Naima. Sikat permukaan gigi bawah. Langkah berapa lagi? 6. Karena bersihkan bagian lidah. Terus? 7. Berkumur dengan air. Terakhir? Nikmati senyum gigi yang bersih. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 8. Tepuk tangan. Pertama, ambil pasta gigi dan sikat gigi. Mana pembukaannya? Langkah sikat gigi ada 8. Ya. Coba bacakan seperti itu. Kelompok Balkis. Kelompok 1. Sikat permukaan gigi atas. Sikat permukaan gigi bawah. Langkah berapa lagi? Buat sebutkan. Sikat gigi dengan gerakan naik turun. Kelima. Gunakan gerakan memutar. Lagi? Kita sampai 8. Keenam, bersihkan bagian lidah. Ketujuh, berkumur dengan air. Kedelapan, nikmati senyum gigi yang bersih. Iya, bagus ya. Apa namanya? Oke, bagus. Oke. Langkah sikat gigi. 1. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. Bisa kelompok 5. Sikat permukaan gigi bagian bawah. 3. Sikat permukaan gigi atas. Sikat dengan gerakan naik turun. 5. Menggunakan gerakan memutar. 6. Bersihkan bagian lidah. 7. Berkumur dengan air. Nikmati senyum gigi yang bersih. Penutupnya nggak ada? Penutup tampilan nggak ada? Udah? Oke, dah. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kami dari kelompok 2 kelas 5C. Kami akan menampilkan prestasi kegiatan kerja kelompok kami. Langkah pertama, ambil pasta gigi dan sikat gigi. Langkah kedua, sikat dengan gerakan naik turun. Langkah ketiga, sikat permukaan gigi atas. Langkah keempat, sikat permukaan gigi bawah. Gunakan gerakan memutar, gunakan bagian lidah. Nggak ada nomornya. Langkah 7, berkumur dengan air. Langkah 8, nikmati senyum dengan gigi yang bersih. Iya, bagaimana kalau senyum gigi yang bersih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, kami akan menampilkan hasil presentasi kami. Langkah sikat gigi. Langkah pertama, ambil sikat gigi dan sikat gigi. Ambil sikat gigi. Oh ya, dan Sikat permukaan gigi bawah. Sikat permukaan gigi atas. Sikat dengan gerakan naik turun. Gunakan gerakan memutar. Bersihkan bagian lidah. 7. Berkumur dengan air. 8. Nikmati senyum gigi yang bersih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke. Bagus ya, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi tadi anak ibu sudah mengerjakan LKPD atau kerja kelompok, yaitu tentang langkah menyikat gigi atau jadi langkah yang pertama itu oleskan atau ambil pasta gigi ya, dan letakkan odolnya ke sikat gigi, lalu sikat gigi kita. Yang kedua, ini tidak berurutan ini. Yang kedua tadi apa? Sikat bagian bawah dulu. Ya, biar bagian bawah dulu. Oke. Lanjut, sikat permukaan gigi atas. Setelah itu apa lagi? Sikat dengan gerakan naik turun. Iya. Naik turun, lalu gunakan gerakan memutar. Lalu terakhir, belum terakhir, bersihkan bagian lidah. Lidah itu biasanya setelah gigi kan, baru lidah.
lalu kumur-kumur. Tadi kan terakhir ya senyum kita, ya kan, karena gigi kita sudah bersih. Nah, paham anak ibu caranya seperti ini? Nah, itulah dia berpikir komputasionalnya. Sekarang anak ibu mengerjakan latihan sendiri-sendiri atau individu. Nah, ini latihannya adalah cara membuat jus mangga. Langkahnya sudah ada, anak ibu menuliskan nomornya di samping ini, di lingkaran kosong ini, ya. Misalnya nomor ini nomor berapa dia? Ya, nomor urutan. Seperti tadi, kalau tadi kan menempel, ini menuliskan nomor. Setelah itu ada kolom bawah yang kosong. Apa saja alat dan bahan yang diperlukan? Alat dan bahan dituliskan di sini untuk membuat jus mangga. Ketiga, tuliskan apa manfaat dari minuman jus mangga. Kerjakannya sendiri-sendiri. Pakai alat tulis sendiri. Ini ada 5 ya. Ada namanya itu. Buatkan namanya. Masih bersisa kan lem kita? 4, 5. 4 aja. 2. Nah. Apanya? Manfaat tuh faedah ya, manfaatnya kita buat jus mangga. Dari meminum jus mangga, bukan kita buat ya. Apa manfaatnya bagi tubuh kita? Kalau kita minum jus mangga. Apa manfaatnya? Cepat kali kalian. Ya. Kita tunggu temannya.
Ya, yang lain bagaimana? Sudah semuanya? Sudah bisa kita kumpulkan? Naila, Hana? Oke, ngumpulnya perwakilan aja. Satu kelompok itu kumpulkan jadi satu. Kelompoknya maju ke depan. Iya. Satu aja. Yang penting udah nama kamu buat. Nah. Jadi nggak semuanya rame-rame ke depan. Oke? Silakan diantar kalau sudah. Ya, satukan aja. Sudah semuanya? Oke. Kita kembali lagi pada materi. Materi kita tadi yaitu berpikir komputasional. Kita tanya jawab ya. Coba, apa manfaat dari kita berpikir teratur? Apa manfaatnya? Siapa yang bisa? Ya, apa manfaat dari kita tuh berpikir teratur? Ada yang bisa? Berpikir teratur, terstruktur. Teratur itu sistematis. Agar masalah yang kita pecahkan itu dapat selesai dengan baik. Ya, masalah kita tuh dapat kita pecahkan dengan lebih mudah. Jadi kepala kita tidak buntu ya, ketika ada masalah apa dulu yang perlu kita buat. Nah, kita urut-urutkan, lalu langkah apa yang perlu kita lakukan. Lalu kenapa komputer perlu instruksi yang jelas seperti komputer ibu ini atau laptop nih? Kenapa kita perlu instruksi yang jelas kepada dia? Maksud instruksi itu kita menekan tombolnya agar dia nyala. Ya, pertama ketika kondisi laptopnya mati, lalu ibu tekan tombol power, dia akan hidup atau menyala. Lalu kita mau ngapain tadi pada komputer? Misalnya kita mau bermain game, kita buka aplikasinya, aplikasi game apa ya kan? Seperti itu kan? Contohnya apa game? Misalnya game Zumba, yang ada lempar-lempar bola itu kan ya. Nah, kita cari aplikasinya, lalu kita klik, kita tentukanlah. Nah, kita mau bermain. Nah, itu apakah terstruktur itu? Cara memerintahkan pada komputer? Iya. Apakah kita kan nggak bisa langsung main aja pada komputer? Dia harus kita nyalakan dulu, kita buka aplikasi dan perlu tahapannya. Nah, oke, kira-kira anak ibu sudah paham berpikir komputasional? Kita akan menyimpulkan bersama, apakah itu berpikir komputasional?
berpikir terstruktur dan logis. Ya, logika. Lalu gunanya apa? Memecahkan masalah dengan lebih mudah dan benar. Ya. Nah, kita sekarang penutup yaitu kegiatan refleksi. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Aspek berpikir komputasional. Iya, aspek berpikir komputasional. Ada berapa tadi prinsipnya? Yang pertama, Dekomposisi. yang kedua, Pengenalan. ingat, iya pengenalan atau pola. Pola, iya betul. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Ingat itu ada 4 tahapannya. Nah, bagian mana yang paling kamu sukai? Algoritma. Pola, algoritma. Oke, macam-macam ya. Yang paling disukainya dekomposisi. Oke, lanjut. Bagian udah. Apa yang masih membingungkan kamu? Bingung semuanya? Masya Allah ya. Apa yang masih membingungkan? Semuanya. Bahasanya memang bahasa seperti itu. Nah, namanya bahasa komputer seperti itu. Tapi di sini kita tidak dituntut harus menghafal itu. Cuma kita mengenal, kita tahu. Makanya kita gunakan dalam aktivitas sehari-hari. Itu bahasanya tadi di komposisi pola. Di komposisi tadi menyusun ya. Memecah masalah besar. Lalu pola mencari kesamaan. Lalu abstraksi abaikan menyaring yang tidak relevan. Yang keempat, algoritma membuat langkah yang jelas. Bisa dipahami? Bisa. Ya, alhamdulillah. Ya, sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pelajaran kita ini dapat bermanfaat ya anak ibu, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Reza, silakan ketua. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucapkan salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job, tepuk tangan untuk kita semuanya.